Gimana nih ya keketatan di jurusan-jurusan favorit kalian? Kira-kira ketat atau longgar ya? Cek video kali ini ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gak kerasa banget nih, kita udah masuk ke dalam tahapan simpan akun permanen di SNPMB untuk tahapan SNBP 2023. Gimana nih, apa kalian udah menentukan jurusan-jurusan mana aja yang akan kalian tuju? Di sini kakak akan kasih tahu informasi dari PTN-PTN untuk jurusan yang paling ketat hingga jurusan yang paling longgar nih. Salah satunya yang paling pertama adalah Universitas Indonesia atau UI. Di UI ini jurusan yang paling ketat itu adalah jurusan kriminologi. Jadi untuk jurusan ini keketatannya tuh tinggi banget. Kalau misalkan kalian tahu bahwa daya tampungnya aja untuk di tahun ini hanya ada 12. Sedangkan peminat di tahun sebelumnya itu ada sebanyak 566 orang. Jadi untuk menghitung keketatan, yaitu jumlah daya tampung di tahun ini, di tahun 2023, dibagi dengan jumlah peminat di tahun 2022 dikali 100%. Jadi kita tahu ya bahwa keketatan untuk kriminologi UI berarti 12 dibagi 566 dikali 100%, yaitu sebesar 2,12%. Cukup ketat banget nih ya. Selain jurusan yang paling ketat, ada juga nih jurusan yang paling longgar di UI, yaitu jurusan Sastra Jawa. Daya tampungnya itu ada 16 di tahun ini, di tahun 2023. Sedangkan untuk peminatnya di tahun kemarin itu hanya ada 38 orang aja nih. Jadi untuk menghitung keketatannya 16/38 dikali 100%, yaitu sebesar 42,11%. Wah, cukup longgar ya. Oke, untuk PTN berikutnya yaitu UGM. Jurusan yang paling ketat di UGM adalah jurusan komunikasi. Daya tampungnya ini di tahun ini hanya ada 24 aja. Dan peminatnya di tahun sebelumnya ada sebanyak 891 orang. Sehingga keketatannya itu 24/891 dikali 100%, yaitu sebesar 2,69%. Oke, untuk jurusan paling longgar di UGM yaitu jurusan teknik fisika nih. Daya tampung di tahun ini itu ada sebesar 42. Sedangkan peminatnya di tahun sebelumnya itu ada sebanyak 82, sehingga keketatannya sebesar 51,22%. Untuk jurusan ini mungkin sepertinya nggak terlalu banyak peminatnya ya, karena mungkin jurusannya susah nih. Oke, kemudian untuk ITB, Institut Teknologi Bandung. Jurusan yang paling ketat adalah STI atau Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Nah, daya tampung untuk STI di tahun ini padahal cukup besar juga ya. Ada 112. Tetapi peminatnya di tahun sebelumnya juga sangat tinggi banget, sebesar 1.487 orang. Sehingga keketatannya sebesar 7,53%. Kalian nih, kalau yang mau masuk STI, kalian juga bisa ya cek video kakak sebelumnya. Di situ ada salah satu murid kita yang curhat nih mengenai STI dan bagaimana perjuangannya dia untuk bisa lolos STI lewat jalur SNBP. Untuk jurusan yang terlonggar nih di ITB atau Institut Teknologi Bandung adalah FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, di jurusan ini memang cukup longgar karena daya tampung di tahun ini hanya 22 aja, tetapi peminatnya di tahun sebelumnya
hanya ada 54 orang doang. Sehingga keketatannya itu sebesar 40,74%. Nah, kalau misalkan kalian juga pengen tahu nih pengalaman di FSRD ITB itu kayak gimana, kalian juga bisa cek nih ya di video GP sebelumnya. Di situ juga ngasih tahu nih kira-kira kiat-kiat apa untuk bisa lolos FSRD ITB lewat jalur SNBP. PTN berikutnya yaitu IPB, Institut Pertanian Bogor. Kalau untuk paling ketat di IPB ini ada jurusan gizi nih, karena memang kalau di jurusan gizi ini paling banyak ya peminatnya. Daya tampungnya itu sebenarnya cuma hanya 35 aja, tetapi peminatnya tuh banyak banget loh. Ada 1042 orang di tahun kemarin. Wah, jadi memang cukup ketat nih karena banyak banget peminatnya. Sehingga keketatannya itu memiliki jumlah 3,36%. Sedangkan untuk jurusan yang paling longgar nih di IPB adalah jurusan fisika. Mungkin terlalu berat kali ya fisika. Jurusan ini memiliki daya tampung sebanyak 42 di tahun ini dan peminatnya di tahun sebelumnya 236. Sehingga keketatannya itu sebesar 17,8%. Untuk PTN berikutnya ada Unpad nih. Wah, di antara semuanya ini menurut kakak yang paling ketat di antara yang terketat. Untuk jurusan komunikasi Unpad, daya tampungnya di tahun ini hanya 22 aja. Jumlah peminatnya itu paling banyak di antara yang terketat tadi, yaitu sebanyak 1876. Sehingga keketatannya itu sangat ketat sekali, yaitu sebesar 1,17%. Wah, ini di antara semua yang kakak sebutin, di antara yang paling ketat, Unpad komunikasi paling ketat banget nih. Karena juga paling banyak ya peminatnya. Kalau jurusan yang paling longgar di Unpad itu ada sastra Rusia. Di sastra Rusia daya tampungnya di tahun ini ada 12 dan peminatnya di tahun sebelumnya hanya ada 58 orang aja. Makanya dia masuk ke yang paling longgar di Unpad. Keketatannya itu untuk jurusan sastra Rusia ini sebesar 20,69%. Kalau misalkan jurusan yang kalian pengenin gak kakak sebutin tadi, kalian juga bisa cek setelah ini. Kakak akan tampilin seluruh data keketatan di PTN-PTN yang kakak sebutin. Simak baik-baik dan cek keketatannya itu berapa ya, karena itu nanti akan menentukan pengurutan jurusan yang akan kamu pilih di SNBP 2023. Bangkitkan semangat belajar kita.
Udah kamu cek belum jurusan yang kamu pengenin? Gimana keketatannya? Cukup ketat atau mungkin lebih longgar? Kamu harus bersaing dengan banyaknya peminat-peminat juga di jurusan tersebut ya. Kamu harus bisa mengurutkan jurusan dengan strategi yang tepat juga ya. Kakak udah jelasin tuh di video sebelumnya untuk mengurutkan jurusan seperti apa. Semangat ya buat kalian semua yang mau lolos di SNBP 2023 ini. Semoga aja nih ya impian kalian untuk bisa masuk ke PTN-PTN favorit kalian di jurusan-jurusan akan membawa ke kalian ke masa depan yang lebih sukses. Sampai sini dulu aja video dari kakak dan semoga video ini bermanfaat ya. See you in the next video. Dadah!